Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun menyemangati teman-teman. Intinya kita para pemula. Nah, kita akan bahas yaitu ada 4 penyebab yang menyebabkan bebek itu masih malas bertelur. Jadi intinya hal tersebut bisa merugikan kita. Dampaknya yaitu banyak mula kendor dalam hal ini. Jadi untuk mengetahui mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel penyemangat para peternak bebek telur pemula, khususnya kita semua para pemula. Jadi semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang harus kita syukuri, tak terbandingkan. Nah, untuk kali ini tetap sharing kita teman-teman yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya mengulang-ulang tentang ilmu peternakan bebek telur agar kita tetap konsisten untuk memelihara bebek telur, karena hal positif ini bisa mempengaruhi keberhasilan kita dalam perekonomian keluarga. Nah, kita akan membahas yaitu ternyata ada 4 penyebab yang menyebabkan bebek telur itu masih malas bertelur. Itu yang sering kita sepelekan. Intinya hal tersebut bisa merugikan kita sebagai para peternak bebek telur, khususnya kita para pemula. Jadi untuk menguatkan mental, mari kita bahas satu persatu apa penyebabnya yang menyebabkan peternakan kita itu masih malas bertelur. Teman-teman, yang pertama yaitu area lingkungan yang kurang strategi. Jadi kalau untuk masalah area lingkungan yang kurang strategi itu banyak versi, yaitu dari segi pembuatan kandang, dari segi area lingkungan itu dekat dari keramaian. Intinya itu semua mempengaruhi bebek itu masih tetap malas bertelur. Apalagi inti dari pembuatan kandang itu tidak sesuai dengan ukuran untuk perskala, makanya area lingkungan harus kita betul-betul perhatikan jika kita ingin memelihara bebek telur. Oke teman, yang kedua langsung saja kita yaitu masalah pakan. Nah, ini tergendalanya khususnya kita para pemula. Untuk masalah pakan ini banyak mengalami ketidakkonsistenan, yaitu dari segi pencampuran ataupun pemberian. Untuk masalah ukuran protein, masalah perbandingan berapa mineral, berapa nutrisi, berapa protein. Jadi untuk teman-teman khususnya kita para pemula, untuk memulai beternak bebek telur, kita harus betul-betul mempelajari manajemen pakan yang benar agar bebek itu tetap siap bertelur tiap hari rutin tanpa ada tergendala. Karena kalau bebek telur ini tergendala bertelur, intinya itu menyebabkan kita pusing, itu menyebabkan kita langsung nggak semangat untuk beternak bebek telur. Makanya banyak kandungan-kandungan nutrisi yang diabaikan khususnya kita para pemula. Jadi untuk masalah pemberian pakan nggak boleh asal-asalan. Memang bebek telur ini dikasih apa aja dimakan, cuma untuk proses pembentukan telur ini tidak akan terjadi jika untuk kandungan protein, nutrisi dan mineral tidak maksimal. Makanya untuk beternak bebek telur ini kita harus tetap sharing, tetap selalu bertukar pikiran, nggak boleh kita egois, berdiri sendiri, merasa sok pandai. Karena kunci sukses itu ya saling berbagi ilmu, saling belajar. Intinya beternak bebek telur kalau betul-betul melakukan dengan manajemen pakan, insya Allah dalam satu periode bebek telur itu akan rutin bertelur tanpa jeda. Beda dengan kalau bebek itu udah mengalami molting menuju periode kedua.
Oh ini jadi yang menyebabkan bebek itu masih tetap malas bertelur, yaitu bebek itu mungkin terserang penyakit. Jadi intinya banyak penyakit yang diakibatkan bakteri, kurangnya asupan vitamin, karbohidrat. Jadi intinya itulah harus betul-betul kita perhatikan. Inti dari penyakit kita harus rutin mengasih ya jenis E4, yaitu untuk mengatasi amonia yang tinggi, bisa kita aplikasikan di tempat air minumnya ataupun kita semprotkan untuk areal kandang untuk menjaga bakteri-bakteri yang ada. Intinya apalagi di saat kondisi musim hujan harus kita betul-betul perhatikan untuk masalah perawatan lantai kandang. Makanya kalau bebek memang udah terserang penyakit, nafsu makan menurun, yang jelas bebek itu udah bisa dipastikan malas bertelur. Intinya memang kalau untuk masalah bebek telur, untuk kualitas masalah penyakit memang dibilang 10% dari 100%, beda dengan ternak-ternak yang lain. Intinya kalau untuk masalah perawatan areal kandang, untuk masalah pakan kita konsisten seperti yang kita bahas dari nomor 1 nomor 2. Intinya insya Allah untuk masalah penyakit bebek nggak mudah terserang. Makanya untuk para peternak pemula, kita semua inilah kita harus betul-betul konsisten untuk memperhatikan manajemen perawatan kandang untuk masalah pakan. Jadi intinya bebek telur tetap dan bisa berproduksi kisaran dia 80% aja lah untuk masa periode pertama. Itu kalau memang betul kita lakukan bisa mencapai dia 1 tahun untuk jangka periode pertama bebek itu bisa berproduksi. Oke teman-teman, jadi yang keempat yaitu bebek petelur mungkin udah berumur ataupun bebek telur itu udah siap apkir. Jadi intinya kalau udah mencapai 2 tahunan setengah lebih, hampir mendekati 3 tahun, memang bebek petelur itu tergantung kualitas bibitnya. Kalau memang dia betul-betul handal tahan, makanya banyak misalnya bebek telur kalau udah umur 2 tahunan setengah seperti punya saya ini, intinya dia yang pasti untuk mencapai dia 80% itu memang udah susah, karena fisiknya itu udah beda dengan bebek baya yang baru kita masukkan waktu itu. Makanya untuk masalah bebek udah berumur ini kita harus rajin menyeleksi. Kalau kita ingin untuk mendapatkan hasil terus, kita bisa mensiasati hasil itu tetap ada. Misalnya dasarnya 100, kalau misalnya bebek itu udah 2 tahun setengah, kira-kira udah mendekati 50% produksi, kita seleksi aja kira-kira yang enggak bermanfaat, kira-kira yang udah gak bertelur kita jual aja, kita apkirkan. Jadi intinya nggak langsung kita apkir total, jadi kita bisa tetap mendapatkan penghasilan dari bebek tersebut. Makanya untuk bebek yang berumur ini kita selalu rutin memperhatikan kondisi bebek, mana yang perlu diapkir, mana yang masih kita rawat. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini intinya yaitu 4 penyebab bebek itu masih malas bertelur. Yang pertama ya area lokasi harus betul kita perhatikan, dan yang kedua yaitu masalah pakan harus betul kita perhatikan, dan yang ketiga yaitu kita harus menjaga bebek itu dari terserang penyakit, dan yang keempat yaitu bebek itu jelasnya udah berumur dan udah mencapai 2 tahunan setengah lebih, hampir mendekati 3 tahun. Intinya itu betul-betul harus kita perhatikan. Oke, cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.